Halo para ceroters, gimana? Masih suka jongkok? Kayak saya dong, tengkurep. Setelah saya push rank bersama adik saya yang bukannya naik tapi malah turun, dan membuat pundak saya merasa sangat amat pegal akibat menggendong adik saya. Tapi walaupun suka turun, saya akan tetap setia bermain bersama adik saya. Karena di dalam game Mobile Legends ini, dia mengisi peran yang sangat amat penting, yaitu menjadi beban tim. Dan kali ini, untuk menghibur hari-hari saya yang setiap harinya dipenuhi dengan loose streak, saya akan kembali membahas film series dari Mamang Jeki, yaitu Rush Hour yang ketiga, yang dimana kali ini Jeki dan Carter dihadapkan dengan sekelompok mafia pengendali dunia. Gimana kelanjutannya? Ya ditonton dong. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke filmnya, dimohon untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel yang sedang berkembang ini. Untuk apa? Jelas untuk mengganti uang udut dan kopi selama pengeditan dan penulisan skrip alur cerita ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan adegan Carter yang sedang mengatur jalan dengan gaya khasnya. Bahkan hingga membuat kecelakaan lalu lintas terjadi. Di sisi lain, Jeki sedang mendapatkan misi menjaga dubes dari China, orang yang sama pada film Rush Hour yang pertama, yaitu Solohan. Yang dimana misi dari Jeki adalah menjaga keselamatan Solohan yang ingin berpidato di depan para dubes-dubes negara lain. Namun, saat Solohan sedang berpidato, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Solohan tepat di dadanya, yang membuat Jeki mengejar pelaku tembak lari tersebut. Sementara itu, Carter yang sedang menilang dua wanita cantik mendapatkan kabar bahwa dubes dari China tertembak, yang membuat Carter mencari keberadaan dari Jeki. Namun ketika Jeki sudah berhasil menangkapnya, ada yang aneh di sini. Ternyata Jeki mengenal orang itu. Dia bernama Kenji, yang membuat Jeki menjadi ragu dan akhirnya membiarkannya lolos. Sebenarnya ada apa dengan Jeki? Apakah dia lupa bahwa dia polisi? Apa dia sedang terkena tekanan mental ketika push rank? Apakah dia sudah bosan menjadi polisi baik? Semua pertanyaan itu akan terjawab nanti. Makanya tonton sampai habis. Singkat cerita, setelah gagal atau lebih tepatnya membiarkan sang pelaku penembakan dubes itu lolos, Jeki dan Carter kembali ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Solohan. Yang rupanya peluru itu tidak sampai tembus ke jantungnya, yang membuat dia masih selamat dan bisa melanjutkan aktingnya di Rush Hour 3 ini. Tak lama dari kedatangan Jeki dan Carter, Suyang pun datang untuk mengecek keadaan dari sang papa. Dan rupanya di sini Suyang sudah sangat besar dan tumbuh sehat dan juga cantik. Dan di sini Suyang meminta Jeki dan Carter berjanji untuk menangkap penjahat yang telah menembak ayahnya, dan memberikan sedikit informasi sepucuk surat dari ayahnya yang berada di loker tempat dia berlatih kungfu, yang membuat Jeki dan Carter pun datang ke tempat itu. Setelah Jeki dan Carter sampai ke tempat yang dimaksud oleh Suyang, di sini ada sedikit ketegangan antara mereka dengan murid-murid kungfu di sana, karena Carter memaksa masuk. Lee,
I got a big problem, man. Come on, man, let me go. I love Chinese people. Let go. Let me down. I'm sorry. I'm sorry, man. How the hell we get in this man? Namun ketegangan itu berhenti karena kedatangan guru besar perguruan kungfu tersebut. Dan di sana juga Jackie dan Carter mendapatkan informasi bahwa sebelumnya sudah ada banyak orang yang datang dan bilang bahwa Su Yang juga akan berakhir seperti ayahnya, yang membuat Jackie dan Carter segera menyusul Su Yang yang sedang berada di rumah sakit. What the hell you feeding him? But he is too damn big. Dan disinilah terjadi adegan baku tembak antar mereka. No. Don't move, I'll blow your ass cheeks. Oh! Throw me a gun! Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Jackie dan Carter pun menginterogasi salah satu dari mereka yang berbahasa Perancis. Dari hasil interogasi inilah Jackie dan Carter mendapatkan informasi baru berupa alamat. 50 Franklin D. Roosevelt, Janvier. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Jackie dan Carter membawa Su Yang ke kediaman dari dubes Perancis yang bernama Reynald untuk mendapatkan perlindungan selama Jackie dan Carter mencari Sai Shen. Dan di sana Reynald berencana membawa Su Yang keluar dari Los Angeles menuju Paris untuk mendapatkan keamanan di sana. Namun saat ingin masuk mobil, tiba-tiba setelah kejadian peledakan mobil limo itu, Jackie dan Carter semakin yakin bahwa komplotan bersenjata ini berpusat di Perancis, yang membuat Jackie dan Carter langsung menuju ke Perancis. Di dalam pesawat, Carter menemukan alamat yang dimaksud oleh orang yang semalam diinterogasinya, yang membuat ketika mereka berdua mendarat di Paris langsung menuju klub rahasia itu. Singkat cerita, ketika sudah sampai di klub rahasia itu, seperti biasa, Jackie dan Carter berpencar. Dan seperti biasa juga, Carter hanya mencari wanita seksi saja. Dan omongan saya dibuktikan ketika Carter yang berusaha menggoda wanita yang sedang bermain judi. Di sisi lain, Jackie juga bertemu dengan seorang wanita Chinese yang mengatakan dia akan membantunya dan mengajak Jackie ke kamar. Carter yang melihat Jackie bersama wanita segera mengikutinya. Namun di sini ada kesalahpahaman, yang dimana Carter menyangka Jackie bersama wanita untuk menikmati malam yang indah bersama wanita itu. Sementara itu, Jackie yang sudah berada di dalam kamar bersama wanita Chinese malah diserang olehnya, yang membuat perkelahian pun terjadi. Don't crouch your tiger, don't hide that dragon. Do it, Lee. Tie that ass up. You are a super freak. Jackie yang melihat kesempatan untuk lari akhirnya pun lari bersama Carter. Namun di sini mereka tetap dikejar. George, we need you to go faster, man. Watch American movies? Yeah. Okay, man. All right. Listen, you're a super spy. Run faster! Come on. Okay. I'm a super spy. Way to go, George.
you, only a little darker. Chinese woman. We had. What you talking about? Whoa. Setelah berhasil tertangkap, di sini kita diperlihatkan kembali oleh Kenji, sang pelaku tembak lari dari Solohan, yang berniat ingin membunuh Jackie dan Carter karena menolak bekerja sama dengannya. Namun kalau Jackie dan Carter mati, pasti film ini juga tamat. Dan akhirnya sang penulis film pun bertindak dengan berhasil lolosnya Jackie dan Carter. Singkat cerita, setelah berhasil lolos, disinilah semua terbongkar. Bahwa sebenarnya Kenji adalah kakak satu panti asuhan bersama Jackie. Namun terpisah karena Jackie telah diadopsi terlebih dahulu. Yang membuat Kenji bertahan hidup dengan mengambil cara yang salah dengan bergabung dengan mafia terbesar di dunia. Dan dari obrolan antara Jackie dan Carter juga, akhirnya mereka berselisih karena omongan Jackie yang membuat hati Carter menjadi tersayat-sayat dan juga kecewa. He ain't your brother. And you are not my brother. Selagi Carter menenangkan pikirannya di luar, dia melihat wanita yang sama di meja judi tadi, yang membuat Carter mengikutinya dan malah menemukan Guinevere yang dikatakan oleh orang Prancis di awal film. I'm Bubbles, the new costume designer. Sementara Carter menyamar sebagai ahli busana dan melihat banyak sekali wanita-wanita seksi di sana, Jackie dihampiri oleh Reynald. Dan disinilah kita diberitahu bahwa Saisen bukanlah nama seseorang, melainkan sebuah daftar. Yang dimana daftar itu menyebutkan 13 nama pemimpin penguasa kriminal di dunia yang ditulis dan diberi nama Saisen. Yang dimana kalau sampai daftar itu tersebar, maka kelompok ini juga akan bubar karena mati atau dipenjara. Dan orang yang memegang Saisen itu adalah seorang wanita yang bernama Guinevere. Dan disinilah Reynald juga memberitahu alamat tempat di mana Guinevere itu bekerja, yang membuat Jackie langsung OTW ke tempat itu. Singkat cerita, ketika Jackie sudah sampai di sana, dia melihat beberapa orang yang sedang mengincar Guinevere dan akan membunuhnya. Dan rupanya Carter juga berada di tempat yang sama dengan Jackie, yang membuat Jackie memberitahu Carter bahwa ada banyak orang yang sedang mengincar Guinevere itu, dan mereka membuat rencana untuk melindunginya. Your life is in danger. What the hell's going on? James Carter, LAPD. The closer I get to you, the more you make me see. Over and over again, there will be more than friends. Sweeter and sweet. Oh, oh. Yes, girl. Setelah berhasil membawa kabur sang Guinevere, Jackie dan Carter berniat untuk menanyakan Saisen itu. Namun digagalkan dengan wanita Chinese yang datang untuk menyerang mereka. Freeze! Don't move! Singkat cerita, setelah berada di tempat yang aman, yaitu di rumah supir taksi yang sama seperti di pertengahan film, yang bercita-cita ingin menjadi agen mata-mata rahasia. Dan disinilah semuanya terbongkar bahwa Saisen itu adalah si Guinevere ini. Dan daftar itu ditato di belakang kepala Gwyn. Dan juga tradisi dari 13 pemimpin kriminal di dunia ini adalah ketika 13 pemimpin baru telah terpilih, maka Saisen harus dipenggal agar dapat menghilangkan jejak dari para kelompok bersenjata itu.
Dan mengapa Solohan juga diincar oleh para kelompok itu juga terjawab di sini. Bahwa Gwyn sengaja memberitahu Saisen itu kepada Solohan yang bertujuan agar dia mendapatkan perlindungan dari dubes Cina. Namun pada kenyataannya Solohan juga malah jadi ikut diincar oleh organisasi besar ini. Singkat cerita, setelah semua penjelasan itu, Jackie dan Carter membawa Gwyn kepada Reynald. Dan yang sangat membagongkan adalah ternyata Reynald juga termasuk dari 13 pemimpin kelompok bersenjata ini. Di tengah-tengah kekagetan Jackie dan Carter, telepon pun berdering. Yang usut punya usut itu dari Kenji yang telah berhasil menyekap Suyang dan meminta Jackie memberikan Saisen itu dengan jaminan bahwa Kenji tidak akan membunuh Suyang. Singkat cerita, Jackie pun setuju untuk menukar Saisen dengan keselamatan dari Suyang, yang pada faktanya pertukaran itu dilaksanakan di atas menara Eiffel. Dan di sini kita juga diperlihatkan sedikit aksi berpedang antara Jackie dan juga Kenji. Di tengah-tengah ketegangan antara mereka, di sini tiba-tiba Carter datang. Yang usut punya usut, Carter lah yang menyamar menjadi Saisen itu. Dan akhirnya final battle pun dimulai. Give me a hand. Goodbye, Lee. No, Kenji! Everybody was kung fu fighting. That man was fast as light. Suyang! Di akhir cerita, kita diperlihatkan Gwyn yang tertangkap oleh Reynald. Dan ketika ingin dibunuh, tiba-tiba Case closed. ya, sang supir taksi yang bercita-cita menjadi agen mata-mata rahasia itu berhasil menyelamatkan Saisen. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini menurut saya lebih sedikit rumit dan banyak sekali kejutan-kejutan dibanding film Razor yang pertama ataupun yang kedua. Tapi saya pribadi tetap terhibur dengan acting dari Jackie Chan dan juga Chris Tucker. Dan hikmah dari film ini adalah jangan coba-coba loncat dari atas menara Eiffel. Itu